Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Wa lakal hamdu hatta tarda farda Allahumma anna bihamdika ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih kita rasakan sehingga salat subuh berjamaah mampu insya Allah dengan baik kita laksanakan. Syukur kita kepada Allah atas waktu luang yang Allah gerakkan hati kita untuk terus menuntut ilmu sampai batas akhir ajal yang telah ditentukan. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat dan semua umat mukmin yang istiqamah bersabar dalam menjalankan amanah penghambaan kepada Allah. Di pertemuan sebelumnya kita berada di surat Al-Bayyinah. Ada beberapa hal yang mungkin terlewat atau belum kita ungkap, belum kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Di antara tema yang kuat sekali ditekankan dalam ayat ini, dalam surat ini adalah tentang ikhlas. Rupanya tema ikhlas menjadi perhatian banyak ulama, para pendahulu yang kemudian menyusun begitu banyak kitab. Di antaranya adalah Imam Bukhari rahimahullah. Begitu juga Imam Nawawi ketika menyusun Arba'in Nawawi. Kemudian menjadi tradisi para ulama mengawali kitab-kitab mereka berbicara tentang niat, tentang ikhlas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir besar di bangsa Arab dan sebelum turunnya Al-Quran, bangsa Arab mengenal kata ikhlas. Jadi kata ikhlas itu bukan kalimat baru dalam bahasa penggunaan bangsa Arab. Penggunaan untuk bahasa Arab ketika menggunakan kata ikhlas ini itu digunakan untuk susu yang mereka perah dari kambing, dari unta, di mana ketika metodologi perah susu pada zaman itu ya tidak secanggih sekarang berbicara tentang higienis. Bisa bercampur masih dengan rerumputan, bisa bercampur dengan
pasir, bisa bercampur dengan dedaunan. Rupanya kata ikhlas itu digunakan untuk sesuatu yang bersih, sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak tercampur dengan kotoran lainnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika menggunakan kalimat mukhlisin di sini itu menggunakan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wama umiru illa liya'budu, kata lam yang muncul kata disambung dengan kata ya'budu, ini juga kata yang sama di kalimat yang sangat populer dalam khutbah atau hadis atau ayat tentang keikhlasan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Mukhlishina lahuddin, kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalimat ini sebelum menyebutkan kata salat, sebelum menyebutkan tentang ita az-zakah. Kalau salat kita pahami sebagai gerakan yang diawali takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, adalah ibadah fisik. Kemudian wa yu'tuz zakah, memberikan atau membayarkan zakat. Ini secara fisik. Maka diterima atau tidaknya ibadah, nilai sebuah ibadah fisik yang kita lakukan, ibadah harta yang kita lakukan, berpulang kepada atau ditentukan diterima tidaknya kepada ditentukan oleh keikhlasan. Rupanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang bagaimana amal-amal terbaik yang dipahami, dilihat oleh manusia, yang kalau secara zahir, secara fisik orang mengatakan ini pasti masuk surga. Ketika hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang dipanggilnya 3 orang pertama, ada 3 golongan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala di saat hisab di akhirat kelak. Yang pertama adalah rajulun utiyal Qur'an faqara'ahu wa aqra'ah. Didatangkan di hari kiamat itu orang-orang yang pertama kali dengan mereka awwalu man tusa'aru bihin nar. Orang-orang yang dialah atau merekalah bahan bakar pertama dari api neraka. Yang dipanggil pertama adalah orang yang diberikan Al-Quran. Orang yang diberikan pemahaman tentang Islam. Yang kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ataituka al-ilm, laqad ataituka al-Qur'an, aku telah berikan kepadamu Al-Qur'an, aku telah berikan kepadamu ilmu. Famadza amilta bihi, lalu apa yang kamu lakukan dengannya? Kemudian hamba ini mengatakan, laqad qara'tu fika wa 'allamtu wa aqra'tu fika ya Rabb. Aku telah amalkan, aku telah lakukan, aku telah ajarkan untuk wahai Allah. Rupanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kadzabta. Para malaikat juga mengatakan kadzabta. Laqad qara'ta liyuqalu laka qari. Kamu melakukan semua itu, membaca, mengajarkan Quran, kamu mengaku itu kamu lakukan untukku, kadzabta, kamu bohong. Bal qara'ta liyuqala laka qari wa qad qil. Akan tetapi kamu melakukan itu, membaca itu agar dikatakan kamu seorang ahli qiraah, ahli membaca Al-Quran. Wa qad qil, dan sudah dikatakan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan malaikat untuk menarik, fayushabu ala wajhi, ditarik di atas wajahnya. Yang dimaksud adalah kakinya diseret dengan wajahnya yang
berada di tanah, kemudian digeret untuk dimasfayulqa finar, maka dicampakkan, dilemparkan ke neraka. Secara zahir semua kita bisa mengatakan bahwa orang-orang yang suaranya merdu, orang yang menghafal Quran seakan-akan sudah sangat pasti masuk surga. Ini zahir. Namun ayat ini kemudian mengingatkan kita, dan juga hadis yang sahih ini mengingatkan kita bahwa begitu pentingnya niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kedua yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberikan harta. Diberikan harta melimpah. Allah Subhanahu wa taala mengungkap kembali berapa nikmat yang diberikan kepada hamba tersebut. Dengan harta dia katakan, ya Rabb, engkau berikan aku harta, engkau berikan aku melimpah segala sesuatu yang diinginkan, maka semuanya laqad amartana bis sadaqat wal infaq, engkau merintahkan kepada kami untuk bersedekah, berinfak, membelanjakan harta ini di jalanmu, dan semuanya aku lakukan fik, untukmu ya Allah. Tapi lagi-lagi jawabannya adalah kadzabta, fa'alta dzalika liyuqala laka jawadun. Kamu lakukan semua itu agar dikatakan seorang dermawan. Wa qad qil, dan sudah dikatakan. Maka ini sama nasibnya dengan yang pertama tadi. Kemudian digeret, diseret, wajahnya menghunjam ke tanah. Ya bisa dibayangkan kalau yang ditarik itu tangan, masih kaki yang berjalan atau terseret. Ini wajahnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, unik kenapa wajahnya yushabu ala wajhi. Kata wajah sering kita sebut di awal salat. Begitu tangan kita terangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku ini untuk Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wajah. Maka ketika wajah mewakili kehormatan, kemuliaan seseorang, justru ketika dia niatkan amal ini terlihat karena Allah Subhanahu wa taala, namun yang dicari adalah pujian atau sanjungan manusia, maka yang dihujamkan ke tanah adalah wajahnya. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah, diberikan kekuatan fisik, diberikan kemampuan untuk berperang, lalu dia berjuang mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlihat oleh manusia, orang syahid pasti masuk surga. Bahkan dalam syariatnya tidak dimandikan. Dan sebagian ulama menyebut juga memilih tidak mensalatkan. Orang syahid tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan. Saking pastinya masuk surga. Namun pernah kita ungkap juga bahwa bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan orang yang berperang di jalan Allah terlihat heroik melawan, mengejar musuh, ternyata disebut sebagai penduduk neraka. Maka karena dia justru sebaliknya ingin dilihat syahid, ternyata dia sebenarnya membunuh dirinya, mengarahkan pedangnya sendiri, lalu dia sungkurkan dirinya lalu mati. Terlihat syahid, ternyata pedangnya sendiri yang nancap. Maka al-ikhlas kalimatun ma'rufatun 'indal Arab qabla al-Islam. Kata ikhlas adalah kata yang dikenal oleh bangsa Arab untuk satu kalimat yang mewakili makna sesuatu murni, tidak diperuntukkan, tidak tercampur dengan hal yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat lain, kalimatnya fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan kepadanya ad-din. Nah, kalimatnya ada din, ada ibadah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah mukhlishan,
dengan penuh ikhlas, lahu ad-din. Apa perbedaan ibadah dengan ad-din yang kedua-duanya diperintahkan untuk ikhlas? Rupanya kata ibadah dan juga din ini punya kesamaan dalam 3 makna. Yang pertama adalah al-inqiyad, al-khudu' wal istislam. Jadi ada 3 kata yang menyatukan kata ibadah dengan ad-din. Kalau ibadah ini adalah ketundukan yang dalam bentuk ubudiyah amaliyah yang terlihat, namun ad-din ini lebih luas maknanya. Jadi yang menyatukan antara din yang kita juga terjemahkan beragama, ternyata bukan semata-mata agama yang kita yakini lalu tertulis dalam KTP. Kata ibadah itu punya makna al-khudu', ketundukan. Kemudian al-istislam, keberpasrahan. Jadi kalau kita sedang melakukan ibadah salat, melakukan ibadah puasa, maka sesuatu yang Allah SWT perintahkan ini harus didahului dengan hadirnya rasa berpasrah mengikuti apa yang diperintahkan. Kemudian al-khudu', ketundukan tanpa ada sedikit rasa berat dalam melaksanakan. Jadi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sementara ad-din ini punya makna yang lebih luas. Ad-din adalah dari makna ad-dain, sesuatu yang kita mengikat diri yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban, sehingga ketika sesuatu yang kita lakukan untuk selamat di dunia dan akhirat, maka ini ada beririsan makna dengan dain. Kalau kita nyebut dain itu hutang. Kalau orang berhutang, maka segala sesuatu yang diinginkan oleh orang yang memberikan kita hutang, itu kita terikat. Nah, mengikat diri kita dengan aturan Allah, dengan semua yang Allah perintahkan, maka namanya din. Begitu juga di sini masuk terkait akidah, termasuk terkait aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, manhaj hayah, jalan dan cara kita menjalani hidup, ini masuk dalam kata din. Bahkan kata din digunakan di surat Yusuf itu untuk menyebut aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Din. Jadi makana Yusufa, apa kalimatnya, ketika saudara Yusuf alaihissalam itu masuk lalu ditahan oleh penguasa lantaran mengambil atau tertuduh mengambil al-ka's fi dinil malik. Disebutnya di situ bukan agama tapi dinil malik dalam aturan. Din punya makna merangkum seluruh aturan yang mengikat setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan huwallazi la ilaha illa huwa fa'buduhu mukhlishina lahuddin. Tidak ada huwallazi la ilaha illa huwa, dialah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah selainnya, fa'buduhu mukhlishina lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketundukan, ikhlas dalam taat menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna ikhlas ketika kita melakukan ibadah adalah alla yaqa fi dhihnika ahadan ma'allah au ghairullah. Ketika kita melakukan ibadah, agar kemudian tidak terlintas, terbayang atau tertuju dalam benak seorang hamba itu selain Allah atau bersama Allah. Jadi kata ikhlas ini ada 2 sisi. Agar kita tidak terjerumus pada kesyirikan. Yang pertama adalah betul orang sudah meniatkan karena Allah. Tapi ketika bersama niat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ini
ada niat yang membersamainya, lalu kemudian menjadi posisi ma'iyyah. Jadi ada kufu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian di situ ada tujuan lain, maka ini masuk dalam kategori keikhlasan yang tercampurkan dengan adanya sosok atau sesuatu yang dibersamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika melakukan sesuatu betul-betul untuk dan yang dituju adalah selain Allah. Ini makna al-ikhlas. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka 'anis syirk. Aku adalah syarik yang paling tidak butuh kepada rekanan atau sekutu. Kemudian dalam hadis lain, ana khairu syarikin faman asyraka ma'i taraktuhu wa syarikah. Aku adalah sebaik-baik pendamping, kata Allah. Syarik yang mendampingi setiap hamba dalam rizkinya, dalam sehatnya, dalam segala sesuatu yang dibutuhkan dan diharapkan oleh seorang hamba. Dan Allah adalah sebaik-baiknya. Ketika manusia kemudian faman asyraka ma'i, barang siapa yang menyekutukanku atau menjadikan sekutu untukku, taraktuhu wa syarikah, aku biarkan dia dengan sekutunya. Bagaimana memahami ini dalam aplikasi yang bisa mudah kita jalankan? Ketika orang berharap sembuh, berobatnya ke dokter, mohonnya kepada Allah, maka Allah adalah khairu syarikin lil abdi, sebaik-baik yang mendampingi, memberikan kesehatan kepada seorang hamba, sebaik-baik yang memberikan rizki kepada hamba. Ketika seorang hamba kemudian berharap sehat, berharap rizki, berharap jalan keluar, berharap kebaikan kepada selain Allah, maka Allah SWT mengabaikan taraktuhu wa syarika. Aku biarkan dia dengan sosok atau siapa yang dia sekutukan denganku. Apa kalimat yang paling mudah kita fahami? Apakah Allah SWT kita sebut pencemburu yang kalau disekutukan itu Allah SWT biarkan, lalu Allah meninggalkan hamba yang menyekutukannya dengan selain Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala dengan maha rahmannya, apapun yang dipilih, apapun yang dikerjakan manusia, itu dipenuhi lalu dibiarkan terpenuhi. Dibiarkan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Allah SWT menyebutkan di Al-Quran, di surat Hud, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan dan menjadikan kehidupan dunia itu sebagai tujuan, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami penuhkan, kami berikan kepada mereka balasan dari perbuatan mereka, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, tanpa sedikit pun kebaikan atau yang diinginkan itu dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat dalam beramal itu adalah dunia, Allah kasih. Allah limpahkan, Allah berikan sepenuh-penuhnya. Tanpa sedikit pun Allah kurangi atau Allah rugikan. Rupanya maksud ayat ini adalah ketika seorang hamba berbuat, beramal di dunia ini betul-betul hanya semata-mata mengejar keuntungan duniawi, lalu mengabaikan tujuan ukhrawi, artinya dia bukan melakukan ini dengan nilai ibadah yang terselip, yang mengantarkan amal perbuatan tadi di dunia dapat hasilnya, kemudian di akhirat juga berlipat-lipat. Rupanya kalau terhenti niatannya hanya di dunia, Allah berikan tanpa sedikit pun dikurangi. Kita lihat kalau orang kafir sekalipun berbuat amal sosial, Allah kasih. Kalau orang kemudian memuji, menyanjung penguasa dengan niat ingin dijadikan pejabat, dikasih.
Nah ini jangan ke situ lah ya. Karena itu yang paling mudah kita temukan di medsos sehari-hari ini. Jadi nuwaffi ilaihim al-wafa. Kata nuwaffi ini kata yang sama untuk menyebut kata wafat yang kita maknai sebagai kematian. Al-wafa. Jadi al-wafa yang kita fahami sebagai tadi kematian, nuwaffi al-wafa ini juga Allah sesuaikan dengan apa yang Allah janjikan, Allah berikan. Kalau Allah menjanjikan usia kita 80 tahun, 90 tahun, Allah penuhkan, maka ini wafa. Nuwaffi ilaihim. Kemudian tawaffa juga punya makna yang sejalan. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Dengan hadis yang tadi kita sebutkan, firman makna qauli sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempelajari Quran, membaguskan bacaannya, menghafal, kalau niatnya adalah duniawi, maka Allah berikan. Ketika kosong dari niat akhirat karena dia tidak ikhlas, yang dituju adalah pujian sanjungan manusia dunia, Allah kasih. Kalau tujuannya juara internasional, baca Quran, Indonesia bukan negara yang patut diremehkan. Suara orang Indonesia itu bisa menjuarai tilawah Quran. Kemudian tadi, begitu beratnya amal-amal yang terlihat memastikan seseorang masuk surga, ternyata di sini ketika keikhlasan hilang, maka justru itu menjadikan dia awwalu man tusa'aru bihin nar, menjadi manusia pertama yang dicelupkan menjadi bahan bakar neraka. Kemudian tentang keikhlasan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ada kata hunafa. Hanif atau hunafa ini punya makna dasar adalah al-mail, condong. Hanif adalah condong. Condongnya itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Hunafa ini diterjemahkan condong, namun kemudian dalam kalimat kita lebih mudah mengartikannya lurus dalam kecenderungannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa beralih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang kemudian bagaimana dampak dari al-ikhlas atau keikhlasan dalam melakukan sesuatu? Bisa jadi keikhlasan ini tidak langsung diamalkan dalam ibadah seperti sholat. Dalam membantu atau melakukan aktivitas, berkhidmat kepada orang tua, berkhidmat kepada keluarga, kepada istri dan kepada pekerjaan yang menjadi amanah, juga di situ dibutuhkan keikhlasan. Lalu bagaimana dampak dari keikhlasan ini bisa kita lihat dalam amal selain ibadah mahdoh. Kalau sebagian mengkhususkan ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat dan lainnya, maka keikhlasan bisa menjadi penentu nilai amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada amalan selain yang kita sebut ibadah mahdoh. Seperti hadis panjang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang kana mimman kana qablakum, di antara orang-orang yang sebelum kalian, Rasulullah SAW menyebut 3 orang yang keluar dari rumahnya lalu dilanda hujan deras, lalu berlindung dari hujan ini, masuklah ke sebuah gua. Hadis ini sangat masyhur. Lalu terjadi longsor yang kemudian batu besar menutupi gua tempat mereka berlindung. Intabaqa alaihim sahr, tertutup, atau intabaqa alaihimul ghar, tertutup atas mereka gua yang tadi mereka masuki. Mereka berusaha masing-masing untuk menggeser batu ini, tidak bergeser sedikit pun. Maka
Dalam redaksi hadis itu ada kalimat yang menarik. Intabaqa alaina al-ghar wa 'afal athar. Jadi yang disoroti dari kalimat dalam hadis itu adalah guanya tertutup gelap, tidak ada seseorang pun yang tahu. Kemudian kalimatnya wa'afal athar. Jejak kita sudah tidak bisa diketemukan lantaran hujan. Jadi unik di kalimat hadis itu, ketika mereka sadar betul masing-masing punya keluarga, masing-masing punya orang tua atau istri dan anak, pasti akan dicari. Sementara kalau orang mencari, itu tidak akan menemukan jejaknya. Dalam kondisi yang sangat genting, tidak ada lagi tempat untuk minta pertolongan. Keadaan dalam hadis ini adalah kondisi yang begitu sulit untuk seorang hamba, bisa jadi batu yang tadi menutupi terjadi dalam kehidupan kita tapi dalam bentuk lain. Kalau 3 orang yang digambarkan dalam hadis ini sedang keluar dari rumahnya lalu diguyur hujan, mereka cari tempat berlindung masuk ke gua lalu tertutup. Tidakkah kemudian yang dimaksud Rasulullah SAW adalah kondisi sulit yang semua kita bisa mengalaminya? Bisa jadi ekonomi kita berubah. Dia adalah bentuk batu lain yang sedang menutupi pikiran kita. Bisa jadi bentuk lainnya adalah sakit yang semakin mendekatkan kita kepada ajal. Dengan biaya pengobatan yang sudah sangat sulit. Ekonomi semakin melilit, kemudian kepada siapa kita berharap? Kalau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat lain tentang sekelompok orang yang menaiki perahu, kapal. Ketika perahu ini berjalan dengan tenang, tidak digoncang ombak dan badai, mereka senang. Sampai datang angin kencang, badai, lalu seluruh ombak gelombang ini meliputi dari sekelilingnya. Siapa yang bisa diharap? Bisa jadi kondisi kita adalah kondisi anak yang tidak diterima bekerja dimanapun dia memberikan lamaran, masukkan lamaran. Bisa jadi bentuk batu itu berubah menjadi kondisi hubungan antara suami istri yang sudah di ujung tanduk hampir bercerai. Di saat kondisi orang tua kita sakit, lalu kita juga punya amanah, kesulitan, maka ini juga bisa merupakan bentuk lain dari batu yang Rasulullah SAW gambarkan menutupi jalan keluar dari hidup kita. Maka di hadis panjang itu, ketiga orang di dalam gua tersebut, falyas'al kullu wahidin minna bi'amalin amilahu liwajihillah. Maka hendaklah di antara kita satu sama lain ini masing-masing minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bisa bukakan jalan keluar. Hadis ini sekali lagi sangat masyhur. Yang pertama, ini seorang anak yang masih punya ayah ibu, yang dia punya anak dan istri. Penggembala yang hidup sehari-harinya itu makan minum dari gembala dan ternaknya. Satu saat ba'udat alaihi syajar. Jauh, jadi yang biasanya menggembala di sekitar rumah, di sore hari diperah itu kambing, rupanya satu hari semua persediaan di sekitar rumah ini sudah habis. Maka dia menggembala cukup jauh. Sampai ketika dia akan menyediakan susu kambing untuk orang tuanya, maka dapatnya adalah karena perjalanannya jauh, begitu sampai di rumah selesai memerah kambing ini akan disodorkan kepada ayah ibunya. Ayah ibunya sudah tidur. Yang tergambar secara ringkas dalam hadis ini adalah kebiasaan kita kepada orang tua. Kebiasaan rutinitas yang kemudian orang bisa jadi tidak menilai itu sebuah ibadah, rutinitas. Yang mana seorang anak ini punya kebiasaan mendahulukan kedua orang tuanya sebelum memberikan
anak dan istrinya. Rupanya kondisi yang terjadi adalah orang tuanya sudah tertidur. Lalu dia berdiri di situ pegang susu yang sudah dia siapkan, tidak tega untuk membangunkan ayah ibunya. Sementara dalam hadis itu anak-anaknya itu merangkak, menarik kaki, minta untuk diberikan susu yang sudah dikumpulkan. Menangis karena lapar. Dalam hadis ini gambarannya sulit kalau kita bayangkan hari ini ada orang seperti itu. Hatta ja'al fajar, sampai datang subuh. Terbit fajar, terbangun kedua orang tuanya, lalu diberikan fasyariba ghabuqahuma, kalimatnya ghabuk. Ghabuk adalah makanan sore, Pak. Jatah sore. Dikonsumsi di pagi hari. Kalau pagi hari namanya subuh, dari kata sobah. Jadi kalau pagi kita siapkan sarapan bubur ayam lalu dibawa pulang dimakan siang, itu namanya makan subuh. Kita makan menu pagi dimakan siang atau dimakan sore. Ini ghabuk, itu konsumsi sore hari yang disediakan untuk sore hari dimakan di pagi hari. Kemudian yang tergambar adalah bagaimana dia lebih tega membiarkan anaknya menangis demi orang tuanya karena ini kebiasaan. Lalu dia katakan, ya Allah, kalau engkau melihat mengetahui bahwa itu aku lakukan semata-mata karenamu, maka bukakan kami jalan. Terbuka, tapi belum muat untuk keluar. Lalu yang kedua adalah seorang pemuda yang dia punya sepupu cantik yang dia sangat cintai. Dan di kalimat di hadis itu, wahya ahabbun nas ilai, dia adalah wanita paling cantik yang aku sukai. Yang pernah dia minta kesediaannya, tapi cintanya ditolak. Sampai datang pada satu kesempatan keluarga sang perempuan ini dalam kondisi sulit untuk makan pun tidak ada. Lalu dia minta dengan sangat, diberikan dalam hadis itu 120 dinar emas. Sampai kemudian ini tidak akan aku berikan kecuali kamu bersedia untuk melakukan atau mengikuti apa yang aku inginkan. Bayangkan seorang wanita sudah cantik, ini orang yang dia kenal, suka, cinta sama dia, tapi tidak dalam kondisi yang sangat sulit, bahkan untuk makan pun dia tidak mampu, meminta tolong, ada uang 120 dinar. Tapi dengan syarat. Kalimat hadis itu, fajalasa baina yadaiha jalsata rajulin li ahliha. Posisinya sudah seperti seorang laki-laki di hadapan istrinya, lalu sang perempuan ini mengatakan, ya Abdullah, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Hilang rasa hasrat sebagai laki-laki, kemudian dia tinggalkan, dia berikan itu semua. Yang tadi emas itu dia tinggalkan. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, kalau engkau tahu semata-mata itu aku lakukan karena takut tunduk dan ikhlas kepadamu, maka bukakan pintu ini. Yang pertama tadi kebiasaan kepada orang tua. Yang kedua ini adalah hasrat sebagai laki-laki kepada perempuan. Yang ketiga, dalam hadis panjang tersebut, Rasulullah SAW menggambarkan seorang laki-laki ini yang memiliki usaha, yang dimana bekerja banyak karyawan, yang dia upah dengan beberapa kantong, kalau di kita itu beras. Hanya bukan uang malah, tapi seperti barter. Kalau sekarang orang membantuin panen atau narik ikan di laut, kadang pulangnya dikasih hanya bayarannya ikan juga. Nah, rupanya di antara yang pernah bekerja ini itu pergi begitu saja dan tidak mengambil upahnya. Sampai bertahun-tahun sang
majikan ini kemudian mengembangkan menjadikan gaji karyawannya itu sebagai modal yang terus diputar sampai berubah menjadi ternak, barang mewah, ya, emas, perak, bahkan dalam hadis itu al-baqar wal ghanam, ya, sapi, kemudian kambing. Sampai setelah bertahun-tahun datang orang ini, dulu saya kerja denganmu, saya belum mengambil gaji, belum mengambil upah. Lalu sang majikan ini mengatakan, semua yang kamu lihat yang terhampar dari ternak, kambing, sapi, dan semua harta mewah ini adalah milikku. Lalu dikatakan, la tastahzi bi atastahzi'u bi, apakah kamu meledek atau menghinaku? Enggak, ini memang semuanya punyamu. Dari gaji yang dulu tidak diambil, diputar, dikembangkan, lalu inilah jadinya. Fastaqaha kullaha, lalu dibawa, diambil semuanya. Di hadis itu tidak muncul kalimat syukran laka, terima kasih sudah diputar modal saya, enggak. Diambil. Inilah yang kemudian diadukan kepada Allah, ya Allah, kalau memang itu aku lakukan karena ikhlas, maka bukakan pintu jalan keluar. Kalau kita potret secara ringkas 3 sosok ini, yang satu kebiasaan dengan orang tua, keluarga, yang satu dengan hasrat syahwat yang semua potensi untuk dia lampiaskan sudah tersedia, lalu dia tinggalkan karena Allah. Lalu yang ketiga, ini amanah harta orang lain. Tidakkah kemudian ketiga ini berubah bentuk dalam hari ini kita jalankan? Tentang kebiasaan kepada orang tua. Di antara kita rata-rata sudah berpisah dengan orang tua begitu menikah, jauh. Mulai mandiri, bawa mantu menghadap ke orang tua, terkadang kita jadi jarang ke orang tua lantaran menantunya enggan bertemu mertua. Ada seorang ulama yang masih hidup hari ini di Mesir. Seorang ulama Quran, namanya Sering, bahkan dia pernah ke Indonesia. Dalam salah satu podcast, dia ditanya, ya Syekh, katanya, namanya Syekh Ahmad Isa Al-Ma'asrawi. Mungkin orang-orang yang hafal Quran pasti kenal nama ini. Satu saat beliau ditanya, dengan usia sehat sampai sebegitu berkah usianya dengan Al-Quran, ditanya, kami yakin ini ada sesuatu kebiasaan, satu amalan yang kamu lakukan. Ditanya di sebuah podcast. Awalnya beliau tidak mau menjawab. Tidak mau menjawab. Apa amalan kebiasaan yang mengantarkan begitu berkah usia dan semua orang mengenal dia sebagai guru Al-Quran. Sampai si host ini membuka bocoran. Dia bilang apa? Sami'na min ibni akhi. Kami dapat bocoran dari sepupu, dari keluarga lain. Bahwa antum punya kebiasaan selalu mengunjungi orang tua. Akhirnya begitu dikasih bocoran ini, dia tidak bisa menghindar kecuali menjawab. Rupanya sedari kecil Syekh Ahmad Isa Al-Masrawi hafizahullah ini itu punya kebiasaan memposisikan diri kepada orang tua betul-betul seperti anak. Jadi meskipun sudah lanjut usia, datang sowan ke orang tuanya itu tetap sebagai anak yang butuh dielus, butuh dipeluk, butuh dimanja. Itu kebiasaan. Sampai satu saat, sering misalnya seberapapun tamu datang, acara sesibuk apapun, kalau sudah jam sore itu, entah pagi atau sore, itu pasti dia izin untuk menemui orang tuanya. Ya kalau ada tamu, misalnya pagi ada acara kesibukan, lalu sore masih ada tamu, dia akan mengatakan waktunya sudah habis, saya harus ke orang tua saya. Dia datang ke ibunya, dia peluk, cium, begitu dia sebagai seorang anak. Jadi lupa kalau dia seorang Syekh Umumil Maqari Al-Masriyah, guru puncak gurunya para mukri ahli Quran di Mesir. Itu ternyata beliau ungkap di satu cerita. Nah, lalu bagaimana dengan kita kepada orang tua?
Bagaimana kita dengan amanah harta? Hari ini kita nggak mau cerita tentang makanan bergizi gratis itu ya. Amanah SPPG, amanah gimana dengan tadi gaji? Ini upah karyawan yang dia berhak untuk ambil, dirawat, dikembangkan, begitu hasilnya melimpah, sekian tahun kemudian datang dikasihkan tanpa merasa mana biaya administrasinya gitu. Ini muncul. Ya. Lalu dengan yang kedua tadi, ketika semua hasrat syahwat itu berpulang untuk dilampiaskan, orang mampu kemudian menahan, mengabaikan lalu mengatakan inni akhsyallah, aku takut kepada Allah. Gak mudah. Maka kalau yang tadi itu dengan 3 amal, Allah bukakan pintu jalan keluar dari sebuah masalah yang berat. Kalau kita cari, kira-kira amal apa yang bisa kita andalkan? Kalau yang 3 pertama di hadis tentang 3 sosok yang pertama dimasukkan ke neraka. Hafal, faham Quran. Kemudian hartanya dibelanjakan. Kemudian nyawanya dikorbankan di jalan Allah. Ini amal puncak dalam Islam. Kalau karena keikhlasan, ini kan 3 sama-sama 3. Yang 3 ini orang semua akan yakin bahwa itu mengantarkan langsung masuk ke surga. Tapi karena keikhlasan hilang, maka Allah cemplungkan dia pertama kali masuk ke neraka. Lalu 3 ini, yang pertama tadi baktinya kepada orang tua, yang kedua mampu mengekang syahwat, yang ketiga mampu mengemban amanah. Karena keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar. Yang ini meyakinkan ke surga, justru masuk ke neraka. 3 lawan 3. Maka kalau kita berkaca pada diri, terkadang amal perbuatan yang cenderung kita remehkan namun kita lakukan dengan ikhlas, bahkan untuk mengingatnya pun kita sudah sulit. Bisa jadi itu adalah amal yang mengantarkan kita pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat al-ikhlas ini atau keikhlasan itu, bahkan Rasulullah SAW memberikan tips. Ketika orang memuji, menyanjung kita atas satu amal yang kita lakukan, awalnya bisa ikhlas, tapi di ujung kita bisa terpeleset. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita dalam hadis, uhtut turaba ala wajhil maddah. Ini kiat bagaimana orang berjuang untuk menjaga keikhlasan. Uhtut turaba ala wajhil maddah. Lemparkan debu di wajah orang yang selalu menyanjungmu. Madah ini sanjungan. Maddah selalu menyanjung. Jadi kalau disanjung, Masya Allah hartanya ini, masjid sudah dibangun, semua kebutuhan diberikan. Bapak ini adalah seorang yang paling baik, insya Allah surga. Rasulullah SAW menyuruh orang yang menyanjung seperti ini, uhsud turaba ala wajhi. Kasih tanah, pasir apa. Artinya kita, gimana caranya? Ini kalau diamalkan secara zohir ini berantem kita jangankan di keluarga, di DKM aja misalnya. Saya nggak tahu di sini per berapa tahun Pak ganti kepengurusan. Biasanya ada 2 Pak yang abadi itu, DKM sama RT. RT seumur hidup. Ya, ada masih di daerah Bogor. Itu tektok. Kalau enggak bapak ini ganti periode, nanti bapak yang ini. Ganti periode lagi pindah ke bapak ini. Karena 2 orang ini memang selalu di masjid. Semua orang senang dengan cara mengurusnya. Satu saat pernah berganti ke orang lain, berantem orang di masjid. Berantem yang saya maksud antara yang angkat tangan kunut sama yang tidak. Ada yang zikir jahar sama yang tidak. Antara yang jarinya goyang sama yang tidak. Itu jadi berantem. Berantemnya apa? Di kajian yang diizinkan di masjid itu. Akhirnya balik lagi ke yang 2 itu. Kalau enggak yang ini, yang ini.
Kan saya nggak sebut nama ya. Subhanallah. Nah, bagaimana lalu dengan tadi kita pilih mana amal yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita cari contohnya sangat sangat banyak. Nah, berbicara tentang mukhlishina lahuddin, barulah Allah Subhanahu wa taala antar kita pada satu kalimat wa yuqimunas salata wa yutuz zakah. Esensi atau urgensi dari keikhlasan itu melebihi segala-galanya antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka uhsut turab ala wajhil maddah ini agak ngeri-ngeri sedap kalau bagaimana menerjemahkan. Maka contoh misalnya, Bapak kalau ada orang misalnya hari tertentu datang ke rumah bawa karung mulung terus dikasih lebih gitu. Biasanya uang itu taruh sini sambil didoakan gitu. Bahkan untuk mendengar doa dari orang yang kita berikan ini, kalau kita maknai uhsut turab ala wajhi, sebisa mungkin hindari dan justru marahi. Berat. Kalau bahasanya uhsut turab, kita melakukan amal dipuji. Ya, sekarang ini justru cara terbaik untuk mendapatkan jabatan. Ini madah. Sanjung aja semua programnya, insya Allah. Ini ya profesi buzzer. Kalau belakangan istilah buzzer, dulu nggak pernah dengar istilah buzzer. Ya, al-maddah. Penjilat bisa jadi menyanjung, lalu tidak sedikit pun berani mengoreksi. Sekarang sebaliknya, orang yang mengoreksi, menginginkan kebaikan pada pejabat, pada orang-orang yang memiliki posisi di tengah masyarakat, justru dikriminalisasi. Seorang guru di Purwakarta kemarin itu, dia dihina oleh muridnya, begitu dia maafkan, Masya Allah dia viral. Kalimatnya sederhana, saya ingin dia menjadi lebih baik di kemudian hari. Dimaafkan. Itu di Purwakarta beritanya. Seorang ibu-ibu. Udah cukup sepuh. Dia masih sebagai guru. Dihina. Diacungkan jari tengah kalau nggak salah sama muridnya. Dengan itu dia maafkan. Hanya kalimatnya, saya menginginkan kelak di kemudian hari dia menjadi lebih baik. Kita tidak tahu memaafkan, melupakan orang yang pernah menyakiti kita, bisa jadi itu yang menjadi pintu ridha Allah Subhanahu wa taala karena kita ikhlas. Itu yang mungkin terlewat dari surat ini, insya Allah kalau sambungannya masih mudah difahami ya, supaya kita nggak kelamaan. Ya, ada kalimat sebenarnya mudah-mudahan nanti sebelum kita ke surat Al-Qadar kita lengkapi di bagian di kalimat kenapa di surat Al-Bayyinah ini selalu terulang kata min ahlil kitab, dan ada peluang bahwa kita sebagai umat Rasulullah bisa masuk dalam kategori min ahlil kitab. Jadi alladzina kafaru min ahlil kitab, karena bisa masuk alladzina kafaru min ahlil Quran. Jadi orang-orang yang ingkar kufur padahal mereka menerima Al-Quran. Kita ulas itu sedikit insya Allah di pertemuan mendatang. Semoga kita diberikan kesehatan, usia dan waktu yang berkah untuk selalu menambah kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah. Memberikan kita kemampuan untuk selalu menjaga keikhlasan. Adani Allah wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa kalau ada pertanyaan. Lupa.